jadi hari ini pertama kalinya aku pengen cerita ke kalian gimana kejadian-kejadian aneh selama aku 3 tahun ngekos. Dan aku baru sadar ternyata selama ini tuh aku ada yang ngikutin. Jadi aku kasih teksnya ya di samping. Kalau sebenarnya teman aku yang bisa lihat itu, dia tuh sering nutupin kalau sebetulnya tuh aku ada yang ngikutin. Oke? Nah, jadi aku tuh udah pindah kos selama 7 kali dalam 3 tahun ini. Dan aku kira memang setiap kosannya itu ada hantunya yang memang ngeganggu aku. Ternyata salah besar. Jadi karena ada yang ngikutin aku dan dia itu sering gak sinkron sama penghuni yang di situ. Oke. Jadi di kosan yang pertama kali masih belum ada apa-apa karena aku cuma sebentar aja di situ, dan kalaupun ada apa-apa paling kayak cuman sekilas lewat gitu aja. Oke. Nah, melanjut kosan yang kedua juga enggak. Mulai dari yang ketiga ini, di situ baru mulai kejadian-kejadian aneh. Yang pertama kalinya itu aku itu biasanya ya kalau aku tidur lampunya tuh harus mati terus ya, karena aku kalau ada lampunya gini aku nggak bisa tidur. Nah, jadi yang pertama kali itu pas malam-malam jam 12 atau jam 2-an sih aku ingatnya. Lampu aku lagi mati tuh, aku lagi tidur. Tiba-tiba aku sadar di depan aku itu kayak ada yang besar kali besar. Terus dia tuh kayak diam gini, tau gak sih? Diam gini. Pas di depan aku dia tuh diam kayak gini. Jadi aku yang cuman keringat dingin, diam, cuman merem doang sampai 15 menitan aku masih buka mata, dia tuh masih ada di depan aku. Gak lama, sekitar setengah jaman lah aku udah keringat dingin, aku cuma tutup mata gini. Abis itu dia hilang. Setelah itu aku mau tidur lagi, aku ngerasa kayak ada yang liatin aku di sudut gitu. Kalian kalau seandainya diliatin seseorang gitu ya, pasti kalian tuh bakal ngerasa kan. Jadi malam itu diliatin kayak dari sudut gitu, tapi aku diam. Itu sekali. Oke. Terus nggak lama, masih di kosan itu ya, masih di kosan yang ketiga, ada pohonnya itu pas di belakang kosan aku, dia tuh ditebang. Oke. Jadi nah, berawal dari di situ, aku kan yang pertama nih aku dimimpiin nih yang orang besar gini. Terus sekali. Jadi aku tuh nggak pernah matiin lampu lagi kan. Nah, nggak pernah matiin lampu, udah nggak ada kejadian apa-apa nih. Terus semenjak ditebang pohonnya, aku mulai satu hari nih aku misalnya lagi di luar nih. Aku kan dari pagi jam 7.30 sampai maghrib aku ada di kampus gitu kan, di labor gitu kalau seandainya lagi lembur. Jadi pas pulang nih kita bebek aja nih di luar. Satu harian kita bebek aja, kita ceria, masih nyanyi gitu kan. Pas kamu udah masuk ke kos, Assalamualaikum gitu kan, buka kos. Karena aku ngekos sendiri ya, aku selama 7 kali pindah kos tetap ngekos sendiri. Buka pintu, 5 menit kamu duduk, baru cuci muka nih, langsung demam tinggi. Nah, kejadiannya itu selama sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan lebih. Mau kamu minum obat apapun, pas kamu demam tinggi itu jam 12 tetap berhenti demamnya, langsung turun lagi. Jadi kalau kita nggak usah minum obat pun, pokoknya dari maghrib sampai jam 12 tetap demam. Oke, itu yang pertama. Nah, nggak lama setelah kejadian itu, teman aku tuh ada yang pengen tinggal di kosan aku selama 2 minggu ya. Jadi aku pun iya aja. Awalnya kami masih biasa aja nih. Nggak lama setelah itu, kami itu pas pulang kampus beda pulangnya. Aku pulang duluan, dia itu lambat karena dia tuh harus ujian dulu di lab gitu kan. Jadi aku duluan. Sekitar jam 4, jadi dia tuh pulang. Nah, pulang aku kan dari kos duluan nih. Aku di kamar mandi kalau nggak salah, pintunya nggak aku kunci. Jadi waktu dia buka pintu gini, katanya nih ya, katanya ada yang ikut ngebukain dari belakang gitu. Terus dia kaget. Nah, jadi semenjak itu dia langsung demam tinggi. Terus dia muntah darah gitu, sempat muntah darah. Dan akhirnya dia itu kayak bilang ke keluarganya ada apa sebenarnya. Ternyata itu ada sesuatu di kosan itu katanya, sebelum tahu kalau aku ini memang ada yang ngikutin gitu. Sebetulnya dia udah tahu, cuman dia tuh nggak bilang ke aku gitu.
Jadi nggak lama setelah kejadian itu, dia itu disuruh keluarganya kayak bakar rokok gitu, terus dibawa ke keliling kosan aku gitu, katanya biar apa gitu, aku juga kurang tahu sih karena aku nggak berani nanya ya. Oke, lanjut nih, ini yang kosan yang ketiga. Nah, lanjut di kosan yang keempat. Kalau kosan yang keempat ini nggak nyampe 1 bulan aku tuh udah pindah karena ya ada sesuatu hal lah. Jadi setiap kamu di kamar mandi pasti ada kayak orang yang besar, tinggi banget, itu kayak ngeliatin. Itu asli. Terus kalau setiap malam bawaannya sedih terus bawaannya kayak nangis terus. Itu di kosan itu memang hawanya tuh kayak agak beda. Terus teman aku tuh datang ke kosan aku. Waktu dia ke kamar mandi, dia bilang gini, kayaknya pindah kosan aja lah, soalnya aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang besar, katanya. Dia bilang kayak gitu ke aku. Terus nggak lama aku pindah, oke? Terus aku pindah ke kosan berarti yang kelima sekarang ya, karena tadi 3, 4 dan yang kelima. Berarti kosan aku yang kelima ini beda lagi ceritanya. Kalau setiap kalian buka pintu, ini pintunya nih sampai ada bekasnya gitu karena nggak bisa didorong pakai angin, mesti ditarik gitu karena terlalu rapat sama lantainya. Tapi kalau kalian buka pintunya, mau ada temenku juga tiba-tiba tuh pintunya kayak dijekrek ditutup gini, terus orangnya lari gitu. Udah kejadian berkali-kali, terus setiap dia nyegrekkan pintu gini, aku langsung kejar, tapi orangnya nggak ada. Terus kemarin itu kan kosan aku kan yang di atas nih, harus naik tangga dulu. Jadi ada bapak-bapak bilang kayak gini, waktu aku lari-lari kan, aku tuh sering buru-buru soalnya kalau ke kampus. Jadi dia bilang gini ke aku, jangan lari-lari dek, soalnya di tangga itu ada nenek-nenek katanya. Dan yang setiap aku pindah-pindah kosnya ya, selalu lampu di luarnya mati, yang di luar selalu di luarnya mati. Mau diganti kayak manapun, seminggu tetap mati. Lanjut sekarang di kosan yang ke-6. Nah, kosan yang ke-6 ini kayak rumah tua, tapi dia tuh udah dicat ulang lagi, jadi kayak cantik gitu, kayak bersih gitu, karena masih baru-baru dicat, gimana sih ya kan. Tapi biasanya aku cari kosan kan yang memang kamar mandinya langsung di dalam gitu kan. Kali ini beda, ini tuh kayak rumah gitu, terus kamar mandinya itu di belakang kayak berderet 5 gitu. Tapi ternyata kamar mandinya itu nggak pernah dipakai sampai berabu. Memang yang pas aku buka kamar mandinya itu emang yang kayak bangunan tua gitu, karena nggak dicat sama sekali dan gelap berderet gitu. Jadi pun di depan kamar mandinya itu kayak ada sumur tuh, sumur tua gitu, kayaknya ditutup atau dibuka, aku kurang tahu sih karena aku nggak ngeliat juga. Jadi sampai akhirnya aku tuh kayak nggak bisa tidur ya. Kalau di situ tuh mulai nggak bisa tidur. Kalaupun aku tertidur, aku harus ngidupin musik sampai pagi. Jadi HP aku panjar gitu ya. Awal mulanya biasa aja nih, masih kayak pun kalau ada sesuatu aku kayak diem gitu kan. Sampai akhirnya aku bawa temen aku yang bisa ngelihat, dia bisa ngeliat kayak makhluk halus gitu kan. Kan ada sih memang manusia yang dari awal kayak bisa ngelihat gitu. Dia masuk dong. Kami tuh emang sering kayak ngelucu gitu. Jadi kayak dia, ayo dong kita ke kosannya si Lisa gini, kayaknya ada sesuatu nih katanya kan. Jadi kami tuh datang rame-rame. Jadi teman aku itu datang ke kosan aku, pengen ngeliat si WC-WC yang 5 berderet ini, yang aku bilang memang kayak tua kali. Jadi pas dia buka pintu, dia terdiam. Dia terdiam, cuma nengok 5 detik, terus dia bilang, tutup aja lagi pintunya, tutup aja lagi, kata dia kayak gitu kan. Terus dia ke kamar aku dong, dia ke kamar aku kan, buka sebentar gini, terus dia diam. Dia bilang, ayo dong kita pergi aja, kata, ke taman atau kemana deh. Kejadiannya itu hampir udah mau maghrib ya, waktu itu ke pulang kampus sekitar jam 5-an gitu. Jadi setelah ke taman, kami ini pergi langsung dari kosan aku ke taman. Nah, jadi setelah di taman itu dia cerita gini, katanya di WC itu kayak gimana ya bilangnya ya, karena berderet 5 dan nggak ada dikasih lampu, hantunya itu di situ semua. Karena dia tuh bangunan tua, mungkin katanya itu kayak ada zaman penjajah dulu, itu udah ada katanya rumah-rumahnya itu. Terus jadi dia bilang katanya ke aku, yang paling nakal itu, yang paling jahat itu hantunya pocong, tapi pocongnya itu matanya merah, dia bilang gitu. Kalau yang lainnya di dekat sumur ada kuntilanak juga katanya. Dan semua hantu itu berada itu pokoknya di lorongan itu satu. Makanya harus ditutup aja katanya.
Terus waktu dia ke kamar aku, dia bilang katanya ada anak kecil yang lari-lari katanya. Jadi mendingan pindah aja katanya. Tapi kalau seandainya aku tuh mau lihat katanya bisa aja, tapi ditaruh kain panjang tengah malam di dalam lorongan katanya. Nanti dilihat besok pagi kalau seandainya kain panjangnya itu tempatnya udah berbeda, berarti memang ada hantunya di situ katanya. Dan gak lama kemudian aku tuh pindah karena memang hawanya tuh beda kali kalau rumah tua, dan hening juga rumahnya sebesar itu, dan aku sendiri juga masih di situ, jadi kayak nggak bisa gitu. Nah, sebelum kita cerita kosan aku yang sekarang ini, aku sempat tinggal ataupun kayak setiap hari berkunjung ke tempat teman aku yang KKN relawan. Jadi aku pernah KKN relawan selama 1 bulan. Nah, di situ aku tuh sering datang kan ke rumah dia buat tugas atau apa. Kami ngumpulnya kayak base campnya itu memang di rumah dia. Terus nggak lama kemudian teman aku nih yang bisa ngerasain hantu ataupun bisa ngeliat di dalam kelompok kami itu bilang katanya dia itu dimimpiin, kayak disuruh ngasih tahu gitu, dia itu kayak terganggu sama aku gitu. Padahal aku juga di situ cuman kayak buat tugas, tapi aku memang sering ketawa di situ kayak ribut atau apa, aku kurang tahu juga ya, mungkin dia kurang suka. Katanya dia itu nggak suka sama yang ada di badan aku ini, mungkin yang ngikutin aku ini ya. Oke, itu kan aku awalnya belum tahu nih, aku kan baru taunya aku diikutin itu November kemarin, November di 2020 kemarin. Oke, lanjut kita ke kosan aku yang sekarang ini ya. Jadi kosan aku sekarang ini awalnya sih aku mulai ngerasa aneh itu pas aku jalan malam, terus aku kayak pulang jam 10 gitu ya, jam 9 atau jam 10. Nah, jadi lorongan aku itu mati lampunya. Pas aku berdiri mati di tempat lorongannya itu, bau bunga melati. Di tempat itu aja bau bunga melati, cuman tapi aku kayak terdiam aja, diam. Terus kayak aku pulang langsung buka pintu, cuci muka, cuci kaki, aku langsung tidur aja, kayak nggak mau mikir-mikir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak lama setelah kejadian itu, aku mulai setelah KKN relawan nih kan, aku kan balik ke kosan. Nah, semenjak kejadian itu aku tuh mulai kayak demam. Mulai maghrib pokoknya aku pulang kayak yang lalu, 1 hari di luar baik-baik aja, tiba-tiba nyampe ke kos 5 menit kemudian aku langsung demam. Oke? Nah, itu kejadian itu sering kali terjadi dan aku nggak perlu minum obat. Jam 12 udah berhenti demamnya. Nah, semenjak aku sering demam sampai jam 12 malam baru berhenti demamnya, kayak baru dingin badan aku. Mulai jam 12 itu bahu aku sering panas, oke? Jam 12 malam bahu aku sering panas, dan di satu lorongan itu nggak ada orang. Yang ngekos di situ masih pada pulang kampung ya, karena kan ini kan COVID. Aku balik ke kosan karena aku mau ngejar proposal yaitu semester akhir kan. Dan aku juga ngambil penelitian di labor, jadi aku mesti ngeliat dulu ke sana. Jadi aku memang harus ke kos, dan ya, jadi aku sendirian di lorongan itu, dan lampu aku mati di luar seperti biasa, lampu aku yang di luar tetap mati. Jadi mulai ada suara-suara kayak orang geser lemari satu, pas di samping aku, padahal kakak-kakak ini samping aku baru pamitan kalau dia itu udah nggak ngekos di situ lagi karena dia tuh udah kerja katanya. Jadi kosan itu memang kosong ya, dan lampunya itu emang mati gitu, kuncinya juga dikasih ke aku kemarin. Jadi ada yang geser lemari, aku masih terdiam kali, diam ya, karena itu kan bergempet dengan kosan aku kan. Ya udah aku diam awalnya. Nggak lama ada suara perempuan lagi ngomong. Itu suaranya deket banget, deket di telinga aku, pas di samping tembok aku, tapi aku diam aja. Oke. Nggak lama setelah kejadian itu, pokoknya sampai jam 4 pagi sebelum azan, 10 menit sebelum azan subuh, dia itu masih berkeliaran bunyi-bunyinya. Mulai dari dipukul-pukulnya besi-besi di depan kosan aku, itu satu. Nggak lama setelah itu ada bunyi rantai, sampai itu sekitar kemarin tuh yang bunyi-bunyi rantai itu sekitar mau jam 4 sampai mau subuh deh, sampai mau azan baru dia berhenti. Emang mondar-mandir bawa besi, gimana sih suara besi yang besar terus diseret gitu, itu bolak-balik di depan pintu aku sampai mau subuh. Nah, kejadian itu sekitar pokoknya sebulanan kayak gitu. Jadi aku tuh kayak ketakutan kan, jadi aku ketakutan juga dong karena sendiri kan. Gak lama aku juga mikir kenapa sih kok kayak gini. Terus aku tanyain ke teman aku yang pernah semester 1 sama aku, sekarang dia tuh udah berhenti, dia tuh bisa ngeliat juga. Aku DM dia,
aku bilang, sebetulnya tuh ada nggak sih yang ngikutin aku, karena aku pernah nanya di semester 1, dia bilang katanya nggak ada, kata dia nggak ada, cuman dari mukanya kelihatannya kayak dia bohong gitu. Jadi waktu aku tanyain subuh-subuh, dia jawab nih, langsung dia jawab, katanya iya ada, katanya sebetulnya ada, katanya. Terus nggak lama aku tanyain ke teman aku yang pernah aku bawa, yang katanya ngelihat pocong yang warna matanya merah gitu, sebetulnya ada sih yang ngikutin aku kan, katanya kan. Terus dia jawab iya ada sebenarnya, katanya. Gimana bentuknya, aku lihat gitu kan. Aku nggak mau bilang gimana bentuknya, katanya. Yang jelas yang ngikutin itu jin perempuan, dia bilang kayak gitu sama aku. Jadi karena aku masih sering demam, bahu aku juga panas sebelah kanan, kadang yang sebelah kiri, pokoknya kadang seluruh ini panas. Jadi aku tuh sering kayak baca surat Al-Kahfi gitu, terus aku baca ayat kursi, aku baca surat Yasin juga, terus aku kayak taruh segelas air putih gitu, terus aku bacain, terus aku kayak siramin ke dekat-dekat kosan aku. Nah, di situ mulai aman. Nah, setelah aku bacain pokoknya setiap maghrib itu ayat kursi, semuanya dan apa sebagainya gitulah, pokoknya ayat-ayat, mulai tenang nih, udah mulai tenang. Terus aku tanyain lagi dong ke temen aku, sebenarnya ini yang ngikutin aku nih emang ngikutin aku ketemu di jalan karena aku mungkin sering berbicara kotor atau kayak mana. Aku tuh emang orangnya sering kayak gitu kan, karena aku kan nanti kalau di jalan gini lah, kamu tuh kayak gini lah, jadi kayak mungkin aku kira dia tuh ngikutin aku. Ternyata enggak, dia bilang ke aku gini, sebenarnya dari semester 1 awal kita ketemu, katanya, aku udah ngeliat dia tuh memang ngikutin, katanya. Ngikutinnya ini beda, katanya, emang kayak udah ditanemin ke diri aku gitu, katanya, bukan memang ketemu di jalan atau ngikut, enggak, katanya. Terus aku tanyain lagi, dia ini bawa temen nggak, maksudnya kayak kadang kan mau sih kalau karena ada yang ngikutin kita, terus yang ketemu-ketemu di jalan tuh juga tetap ngikutin lagi gitu kan. Terus dia bilang, yang aku lihat sih enggak, katanya. Yang aku lihat aura-auranya pun dia tetap satu, katanya. Cuman katanya, mungkin aku nggak tahu nih ya, katanya kan, jahat atau enggaknya yang dia ngikutin aku ini. Soalnya dia ngelihat katanya dia tuh baik-baik aja sih, tapi dia itu memang nggak bisa sinkron sama penghuni yang ada di kosan-kosan aku selama aku pindah. Jadi kayak dia tuh kayak nggak sinkron gitu. Dan satu lagi, jadi di kosan aku yang sekarang ini ada tangga nujunya tuh ke loteng. Pas di samping kosan aku tuh, emang kosan aku tuh paling sudut, paling pojok, terus ada kayak tangga naik ke atas. Itu tuh memang kayak cuman ke loteng tok, jadi orang nggak ada yang lari ke situ, nggak ada yang pergi ke atas. Aku dimimpiin kalau aku itu nggak boleh ke atas sana, katanya sih ada yang di tangga itu kalau nggak salah, yang waktu aku dimimpiin. Jadi sampai sekarang aku pun juga nggak ada ke tangga itu. Tapi kalau pagi aku ngeliat itu memang berlumut gitu, kayak lumut-lumut. Cuman sampai sekarang jadinya karena aku udah sering ngebaca juga setiap maghrib, jadi dia tuh kayak nggak berani. Kalaupun ada nih suara-suara ataupun sesuatu kayak dia tuh ngajakin ngomong, ada perempuan lewat ngajak ngomong gitu kan, aku langsung teriak nih. Jam 2 malam sering terjadi kayak gitu. Terus aku teriak kayak, hei siapa di luar, aku bilang kayak gitu. Terus nanti suaranya ngilang, nggak lama muncul lagi suaranya kayak ada yang lewat gitu bawa rantai. Nanti aku bilang langsung, siapa di luar, ada orang di luar, aku bilang gitu. Jam 2 malam atau jam 3 malam sering kejadian kayak gitu. Ya gitu aja. Tapi nah, jadi kalau aku tidur itu aku sering banget yang namanya ketindihan. Nah, kalau istilah medisnya itu ketindihan kayak misalnya mekanisme otak sama tubuh kita itu nggak berjalan selaras gitu. Contohnya, jadi kalau kamu masih tidur tiba-tiba kebangun, kamu itu udah kebangun tapi kamu merasanya masih kayak tidur gitu, jadi kayak nggak bisa apa-apa gitu. Kalau aku ketindihannya sering banget ngerasa kayak dibawa sama cahaya putih. Kamu itu sadar tapi kamu tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu. Nah, aku baca sih ketindihan itu juga bisa menyebabkan kematian, tapi jarang terjadi ya. Tapi kalau di cerita mati suri, ketindihan itu kayak dibawa sama cahaya putih gitu. Nah, kalau kita ikut sama mereka, kita tuh bisa mati suri katanya. Tapi aku tuh sering ketindihan, aku tuh nggak pernah mau ikut sama mereka. Kayak aku tuh sadar gitu, tapi kayak lumpuh gitu, jadi kita tuh kayak nggak bisa apa-apa padahal kita itu sadar. Nah, aku sering banget mimpi dibawa sama cahaya putih gitu. Cukup
cukup sekian dulu hari ini cerita pengalaman aku. Besok aku lanjutin lagi kalau ada cerita yang lainnya. Oke, dadah, see you.